Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bayu di Moxie Channel. Kali ini saya akan memberikan tips atau mungkin ide-ide saya gitu ya dalam membuat sebuah film pendek gitu. Langkah-langkah apa saja yang diperlukan buat kita gitu kan. Oke, kali ini kita lanjut saja ya. Gak usah banyak lama-lama ngomong nih. Yang penting kalian udah ngerti. Yang satu adalah tentukan ide cerita. Yaps, ide cerita. Kenapa ide cerita? Karena saat lu mau bikin sebuah film, lu harus menentukan ide cerita apa yang bakalan lu ambil, atau ide cerita apa yang bakalan lu buat gitu. Untuk referensinya kalian bisa ngambil di film-film yang sudah ada, atau bisa aja di Google gitu, di cerita-cerita orang, atau juga bisa lu cari di kisah nyata. Nah ini nih, film yang paling bagus itu sebenarnya saya lebih rekomendasikan untuk ngambil film dari kisah nyata. Karena itu benar-benar dialami oleh orang, dan orang itu benar-benar ngerasa unch banget gitu. Kalau dibilang unch tuh unch banget gitu. Oke, yang kedua, nggak usah lama-lama ya men. Ini gue referensinya aja nih. Nomor 2, membuat alur cerita. Oke, setelah lu bikin ide cerita, lu punya ide cerita. Nah, lu harus bikin alur ceritanya yang tersusun secara baik gitu, sehingga lu bisa ngambil scene mana dulu nih untuk ide gua ini, scene mana dulu nih untuk ide gua ini. Tujuannya apa? Biar lu lebih nyaman ya. Biar lu lebih gampang ngatur ke depannya seperti apa film yang bakalan lu ambil gitu. Seperti itu. Yang ketiga, kalau gua sih pribadi ya, pemilihan karakter. Setelah ide cerita tercipta, lalu setelah alur cerita lu bikin gitu kan, di storyboard atau storyline gitu kan. Nah, sekarang teman-teman tinggal menentukan karakter siapa aja yang bermain dan mengisi posisi orang-orang yang kalian masukkan di alur cerita kalian. Jadi, walaupun hampir posisinya sama, tapi tetap aja teman-teman harus sedikit membedakan karena ada waktu khusus gitu untuk memilih. Ini gue udah bikin karakter si Danu misalkan, atau si Ramon gitu kan, yang keren banget gitu kan. Si Ramon, tahu kan si Ramon? Moncia! Wah! Dia jangan pantas lah ngelawan aing, hah? Hah? Sirek gelut terserah. Tong maling! Ini tong ngomong maling. Tenggel aing, tenggel. Udah ya. Tak. Lo sekarang berani sama temen? Hah? Berani lo sama temen sekarang? Lakuan lo. Tong heureung maneh. Bener ha? Serius ngomong kayak serius. Hah? Serius. Siap. Bapak anjing. Nah itu kita nentuin siapa orang yang cocok buat meranin si Ramon gitu. Setelah lu bikin alur cerita yang konkret gitu kan, yang istilahnya panjang lebar dan sampai akhirnya final gitu. Akhirnya lu dapetin karakter Ramon dari siapa gitu, dan siapa yang cocok, dan karakter si siapapun gitu yang lu buat, itu lu harus tentuin orangnya secara maksimal. Dan lu juga bisa open casting kalau misalkan perlu gitu. Misalkan gue butuh karakter ini dan gue nggak tahu siapa yang cocok, tapi gue ajak dulu orang-orang buat istilahnya ngisi. Cobain meragain deh, yang kayak gini tuh gimana sih, jadi biar lu gampang gitu, biar orang yang lu maksud atau orang yang lu buat karakternya itu mengisi banget gitu. Oke, itu nomor 3 ya. Nomor 3. Sekarang kita ke nomor 4. Setelah semuanya ide cerita sudah oke, alur cerita lu sudah bikin, karakter lu udah dapet, keempat apa? Persiapan alat-alat. Oke. Yaps, kita sudah membuat karakter dan semuanya. Kita juga sudah membuat alur cerita, dan kita juga sudah membuat storyline, dan idenya udah ada di kita gitu. What are you waiting for, man? Just go ahead. Bikin aja langsung. Oke, untuk alat-alatnya, kalau untuk ukuran standarisasi filmmaker yang high level gitu kan, itu mungkin banyak alat yang mereka pakai gitu. Ada kamera, ada recorder, voice recorder, ada boomer, dan lain-lain. Ada, kalau misalkan syuting siang itu ada namanya reflektor, gue lupa namanya itu. Pokoknya masih banyak tim dan istilahnya alat-alat yang mereka
gunakan. Tapi jika kalian tidak memiliki hal tersebut, kalian bisa menggunakan handphone, kalian bisa mengakali. Jadi intinya jangan pernah terbatas oleh alat. Ya, alat apapun, sekiranya lu punya ide, lu udah bikin alur cerita, lu punya orang-orang, gasin bro, gasin aja, nggak usah nunggu apa-apa lagi, gasin. Lu bikin semuanya gitu kan. Terus untuk audio juga, untuk audio kan misalkan lo pakai kamera nih kayak gue nih kan, gue jujur aja gue nggak pakai audio apapun, gue pakai audio yang ada di kamera langsung. Karena apa? Gue belum bisa beli gitu. Curhat anjir. Ya karena gimana ya, maksimalkan segala sesuatu yang ada, yang lu milikin. Jangan sampai gue pengen berkarya tapi aduh gue nggak punya alat, gue nggak punya kamera, gue punya cuma handphone doang, gini-gini. Ya udah gasin aja. Orang-orang kok ngelihat yang lucu itu bukan dari hasil kamera yang bagus dan apa-apa. Mereka ngelihat dari apa yang mereka butuhin. Dan lu bisa nggak jadi orang yang mereka butuhin gitu. Konten lu bisa nggak jadi yang mereka butuhin gitu. That's a point, man. Oke, yang kelima, correction footage. Apa itu correction footage? Jadi si kameramen ini dia bakalan mengambil gambar untuk adegan yang memang beberapa adegan yang lu pengen, misalkan lu yang punya ide cerita, lu yang punya ini gitu kan, lu yang punya alur cerita, lu yang udah bikin karakter, lu yang udah punya imajinasi untuk film yang lu bikin. Nah, si kameramen ini ngejalanin. Nah, di sini lu masuk gitu, masuk sebagai istilahnya apa namanya, correction footage. Ya, correction footage. Lu lihat footage hasil dia, ini cocok nggak? Ini udah sesuai sama keinginan lu nggak? Kalau misalkan enggak, saat di lokasi, ya udah take ulang gitu. Karena apa? Kalau lu selesai syuting, kalau nggak ada correction footage, tahu-tahu anjir gambarnya kok udah gini banget, anjir kok gambarnya gini, ini nggak akan ketolong ini, wah ini parah ini. Tapi kalau lu sekaligus ide cerita, lu sekaligus segala sesuatunya lu gitu yang ngerjain, saat correction footage, kalau lu lihat, ini kayaknya udah bisa keselamatin nih, ini kayaknya aman nih, ini kayaknya bisa deh gue akalin, ya udah lanjutin aja gitu. Cuman alangkah baiknya bikin ulang gitu. Jadi biar hasilnya lebih maksimal gitu kan. Kalau kata gue seperti itu, tapi itu semua bebas gitu kan. Oke, yang keenam adalah post editing. Setelah dirasa semua sudah lancar, maka tinggal melakukan editing. Teman-teman bisa melakukan editing di aplikasi manapun. Ingat, di aplikasi manapun. Kalau misalkan ada yang main KineMaster, main aja KineMaster. Kalau misalkan dia udah biasa main di Adobe Premiere, main aja. Kalau dia biasa, gue pengen film gue keren banget gitu, gue pakai After Effects, go ahead man. Terus gue pakai ada apa aplikasi lagi nih ya? Terus apa ya, aplikasi apa lagi? Gue lupa gitu, yang PixArt dan lain-lain gitu. Gue juga jujur ya, gue hanya mengetahui beberapa aplikasi dan gue bener-bener malu gue sebenarnya ngomong depan kamera kayak gini, dan ilmu gue tentang editing nggak begitu gede-gede banget gitu. Oke, yang ketujuh, segitu udah cukup ya. Pokoknya editing, lakukan apa aja yang lu bisa gitu, semaksimal mungkin. Oke, kalau lu butuh cara pengambilan gambar yang baik dan benar, bisa aja ambil di atas ini, atas itu, mungkin boleh ya. Terus correction produksi, nomor 7, correction produksi. Setelah semua selesai, video udah lu edit, video udah lu istilahnya color grading, video udah lu bikin istilahnya sebagus mungkin, coba lu ngasih ke tim lu, ini tolong dicek dong. Artinya ini adalah correction produksi. Setelah dicek sama temen lu, oh ini ada agak kurang nih sebelah sini nih, ini agak kurang sebelah sini nih. Kalau masih bisa diedit untuk di editing, lo edit. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya ambil footage baru. Nah, itulah kenapa istilahnya peranan penting dalam sebuah film itu nggak semudah lu nonton, nggak seru anjing, udah matiin, pindah channel lain. Enggak men, orang yang di belakangnya itu benar-benar capek banget, itu melewati beberapa proses gitu kan. Jadi si correction produksi ini dia bertujuan untuk melihat layak apa enggaklah film ini untuk tayang gitu. Dan gua harap sih orang-orang lebih selektif lagi ya dalam mengeluarkan karyanya, apakah karya ini cocok untuk dikeluarin apa tidak gitu. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga ilmunya bermanfaat, semoga kedepannya ilmu ini bisa membuat teman-teman semakin bersemangat dalam membuat film pendek yang berkualitas. Dan satu lagi, jangan pernah lupa untuk like, comment, and subscribe. Di mana ya, ya terserah lu aja deh di mana.
di channel gua tentunya gitu kan. Oke, tadi kita ulas lagi ya. Untuk terakhir kali, yang pertama lu bikin ide cerita, yang kedua lu membuat alur ceritanya dibuat scene by scene, yang ketiga adalah pemilihan karakter, yang keempat adalah persiapkan alat-alat apapun itu, pokoknya jangan pernah berhenti berkarya karena sebuah alat, lanjutin aja. Terus yang kelima adalah correction footage, kalian harus mengecek footage yang sudah kalian ambil bagus apa tidak gitu, apakah masih bisa terselamatkan oleh editing gitu kan. Terus yang keenam adalah post editing, lu lakuin edit seedit-editnya, serapi-rapinya, sebagus-bagusnya. Dan yang ketujuh adalah correction production. Oke, selamat mencoba semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.